Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Mari bersama-sama kita ucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah, pernahkah kalian melihat kejadian nyata di mana seseorang yang dianggap hina dan rendah, ternyata justru memiliki martabat yang jauh lebih tinggi dari dugaan kita? Pernahkah kalian bertemu orang yang penampilannya membuat kita meremehkan, namun beberapa hari kemudian, kenyataan membuat kita terdiam, malu, bahkan menyesal? Atau, pernahkah kalian menyaksikan sendiri orang yang ditertawakan di depan umum, namun pada akhirnya, dialah yang justru menolong banyak orang? Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi sebuah pelajaran hidup yang bisa membuka mata kita, bahwa di balik penampilan yang lusuh, terkadang tersimpan sesuatu yang sangat berharga. Dan pada malam ini, izinkan saya membawa kalian ke sebuah kejadian yang terjadi di halaman sebuah sekolah, di mana seorang pria pemulung, yang dikenal lusuh, nekat melamar seorang guru di depan banyak orang. Apa yang terjadi? Mengapa ia berani melakukan itu? Dan bagaimana akhir dari cerita ini? Mari kita mulai. Sore itu, udara terasa hangat dengan angin yang sesekali berhembus, membawa aroma dedaunan kering yang jatuh dari pepohonan di halaman sekolah. Anak-anak berlarian dengan tawa riang, sebagian membawa buku, sebagian lagi menenteng bola plastik, memanfaatkan waktu pulang sekolah untuk bermain di halaman yang luas. Di antara keramaian itu, muncul sosok yang menarik perhatian. Seorang pria berkulit sawo matang, tubuhnya kurus, jaketnya robek di bagian siku, dan celananya penuh bercak lumpur kering. Rambutnya acak-acakan, seperti tidak pernah disisir berhari-hari, dan wajahnya dihiasi debu serta keringat yang mengering. Di pundaknya tergantung karung besar yang hampir penuh berisi botol plastik bekas, kaleng, dan kertas. Dia adalah Iqbal, pemulung yang sering mondar-mandir di sekitar sekolah. Hampir semua murid mengenalnya. Ada yang kadang memberinya botol bekas. Ada pula yang menghindar karena tak tahan bau badannya. Namun hari itu, langkah Iqbal berbeda. Tidak seperti biasanya yang hanya berjalan di pinggir pagar. Kali ini ia melangkah masuk melewati gerbang sekolah. Beberapa murid langsung berbisik-bisik sambil menahan tawa. Itu pemulung masuk ke sekolah kita. Haha, mau ngapain dia? Mungkin mau minta sumbangan. Iqbal terus berjalan, menembus kerumunan anak-anak. Matanya terarah pada seorang wanita yang sedang berbicara dengan murid di teras kelas. Wanita itu adalah Bu Ratna, guru bahasa Indonesia yang terkenal disiplin sekaligus cantik. Usianya sekitar 30 tahun, berpenampilan rapi dengan jilbab biru tua dan kemeja panjang yang menutupi tubuh rampingnya. Iqbal berhenti beberapa langkah di depannya. Murid-murid mulai mengelilingi, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Ratna. Suara Iqbal parau tapi terdengar jelas. Aku datang untuk melamarmu. Sejenak, suasana terdiam. Semua yang mendengar kalimat itu terperangah. Murid-murid saling pandang. Beberapa guru yang berdiri tak jauh dari sana mulai tersenyum sinis. Bu Ratna menatap Iqbal dari ujung kepala hingga kaki. Tatapannya tajam, kemudian bibirnya membentuk senyum yang tidak ramah. Kamu, melamar aku? Katanya pelan tapi penuh nada merendahkan. Lihat dirimu, Iqbal. Bahkan sepatu pun kamu tidak punya. Jaketmu robek. Dan, astagfirullah, baumu menyengat. Apa kamu pikir aku mau menerima lamaran dari orang sepertimu? Tawa pun pecah. Ya Allah, pemulung melamar guru cantik. Seru salah satu guru pria sambil tertawa terbahak-bahak. Murid-murid mulai bersorak. Ada yang menirukan ucapan Iqbal dengan nada mengejek. Ada pula yang bertepuk tangan seolah menonton pertunjukan komedi. Iqbal tetap berdiri tegak. Tatapannya lurus ke arah Bu Ratna. Aku serius, Ratna. Ucapnya dengan nada mantap. Aku datang membawa niat baik. Aku tahu mungkin aku tidak layak di matamu, tapi hatiku tulus. Bu Ratna menggeleng sambil tertawa pendek.
Tulus, kamu bahkan tidak punya rumah yang layak. Apa yang akan kamu berikan padaku? Jangan bermimpi, Iqbal. Guru lain ikut menimpali. Sudah, pergilah. Ini sekolah, bukan tempat untuk drama murahan. Murid-murid kembali tertawa. Bahkan beberapa di antaranya melemparkan kertas dan bungkus makanan ke arah Iqbal. Namun, pria itu hanya menatap mereka sebentar, lalu kembali memandang Bu Ratna. Baiklah, katanya akhirnya dengan suara pelan. Kalau itu jawabanmu, aku akan pergi. Ia berbalik, melangkah meninggalkan halaman sekolah. Sorakan dan tawa meledek mengiringi kepergiannya. Namun, jika diperhatikan lebih dekat, di sudut bibirnya ada senyum tipis yang sulit dimengerti. Sejak hari itu, Iqbal tidak terlihat lagi di sekitar sekolah. Murid-murid punya cerita baru untuk digosipkan. Katanya dia kabur karena malu. Aku dengar dia pindah kota. Ah, paling dia cuma cari sensasi. Bu Ratna pun melupakan kejadian itu dengan cepat. Baginya, itu hanya insiden memalukan yang tak perlu diingat. Namun ada satu hal yang tak diketahui siapapun di sekolah itu. Bahwa kepergian Iqbal bukan karena malu. Sebenarnya, sejak beberapa minggu sebelumnya, ia sudah mengamati sesuatu di sekolah itu. Ada gerakan mencurigakan dari salah satu staf, yang kerap menerima paket kecil di malam hari. Ia juga pernah melihat dua pria asing masuk ruang guru saat sekolah sepi. Semua itu ia simpan dalam pikirannya, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Dan saat itu akan datang, lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. 3 hari telah berlalu sejak kejadian memalukan di halaman sekolah itu. Bagi sebagian murid, momen saat Iqbal melamar Bu Ratna adalah hiburan yang masih hangat untuk diceritakan. Mereka mengulang-ulang adegan itu sambil tertawa, seolah sedang membicarakan video lucu yang viral. Bagi guru-guru, kejadian itu dianggap sudah lewat. Namun tetap saja, sesekali ada yang membicarakannya di ruang guru. Kalau dipikir-pikir, berani juga dia, ya. Komentar Bunita sambil menyeruput kopi. Berani? Lebih tepatnya tidak tahu diri, sahut Pak Arman, guru olahraga. Kalau orang tahu diri, nggak mungkin nekat datang melamar guru di depan murid-murid seperti itu. Bu Ratna hanya tersenyum tipis mendengarnya, lalu melanjutkan menulis RPP di bukunya. Sementara itu, di luar tembok sekolah, suasana terasa normal. Anak-anak berangkat dan pulang seperti biasa. Tidak ada yang menyadari bahwa di salah satu sudut kota, Iqbal sedang duduk di sebuah ruangan dengan pencahayaan redup, dikelilingi peta, foto-foto, dan catatan. Ia tak lagi mengenakan jaket robek atau celana lusuh. Rambutnya kini tersisir rapi, wajahnya bersih, dan di meja di depannya ada sebuah lencana kecil berwarna perak yang memantulkan cahaya lampu. Di sampingnya, tergeletak pistol yang dibungkus kain hitam. Iqbal menatap sebuah foto berukuran A4. Foto itu memperlihatkan seorang pria paruh baya, berkumis tipis, sedang mengangkat kotak kardus kecil di depan gerbang sekolah. Tulisan tangan di bawah foto itu berbunyi, "Target, Rahman, staf administrasi sekolah." Seorang pria berseragam preman masuk ke ruangan. "Iqbal, target kita bergerak lagi. Tadi pagi ada paket yang masuk melalui Rahman. Tim pengintai bilang ini sudah ketiga kalinya dalam 2 minggu." Iqbal mengangguk pelan. "Kita harus pastikan apa isinya. Kalau ini yang saya pikirkan, bisa besar kasusnya." Hari keempat setelah kejadian lamaran itu, suasana sekolah sedikit berbeda. Pagi-pagi, sebuah mobil bak terbuka berhenti di depan gerbang, mengantar tumpukan kardus. Rahman, staf administrasi, langsung menghampiri dan membantu menurunkannya. Ia terlihat gelisah, matanya sesekali menoleh ke sekitar, memastikan tidak ada yang memperhatikan terlalu dekat. Bu Ratna yang sedang berjalan menuju ruang guru, sempat melihat Rahman berbisik dengan sopir mobil tersebut. Namun ia tidak terlalu memikirkannya. Dalam pikirannya, Rahman hanya menerima perlengkapan sekolah. Siang harinya, beberapa murid membicarakan hal aneh yang mereka lihat di parkiran belakang. Tadi aku lihat Pak Rahman bawa kardus ke gudang kosong di dekat lapangan belakang." "Iya,
Aku juga lihat. Dia masuknya buru-buru. Tapi anehnya, dia ngunci pintunya pakai gembok sendiri, bukan gembok sekolah. Gosip itu cepat menyebar, tapi hanya sebatas di telinga murid. Tidak ada guru yang benar-benar memperhatikan. Sore itu, sekolah mulai sepi. Hanya tersisa beberapa guru yang lembur dan murid-murid yang ikut kegiatan ekstrakurikuler. Langit mendung. Angin membawa aroma hujan yang semakin pekat. Tiba-tiba, suara mesin mobil terdengar mendekat. Bukan satu, melainkan 3 sekaligus. Semua berhenti tepat di depan gerbang sekolah. Pintu mobil pertama terbuka. Keluar 2 pria berpakaian sipil dengan rompi bertuliskan, "Polisi," di punggungnya. Dari mobil kedua, turun 3 pria bersenjata lengkap. Dan dari mobil terakhir, muncullah sosok yang membuat semua orang yang melihatnya terbelalak. Pria itu tinggi, berwajah bersih, rambutnya klimis, memakai kemeja hitam, celana taktikal, dan sepatu boot hitam mengkilap. Tatapannya tajam, langkahnya mantap. Di pinggangnya tergantung senjata. Di dada kirinya tersemat lencana polisi. Itu adalah Iqbal. Guru-guru yang kebetulan di halaman terdiam. Mulut mereka terbuka lebar. Bu Ratna yang keluar dari ruang guru menghentikan langkahnya. Matanya tak berkedip. "Ih, Iqbal?" Suaranya nyaris berbisik. Iqbal menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Ia tidak datang untuk membalas dendam kata-kata Bu Ratna. Hari ini, ia datang untuk urusan lain yang jauh lebih besar. Tanpa membuang waktu, Iqbal memimpin timnya masuk ke sekolah. Target ada di ruang gudang belakang, ucapnya singkat pada anak buahnya. Beberapa guru mencoba bertanya, tapi Iqbal hanya berkata, "Kami sedang melakukan operasi. Mohon menjauh dari area belakang." Langkah-langkah cepat terdengar di koridor. Murid-murid yang masih berada di dalam sekolah mulai keluar kelas untuk melihat apa yang terjadi. Suara bisik-bisik memenuhi udara. Apa itu benar-benar Iqbal si pemulung? Kenapa dia pakai seragam polisi? Astagfirullah, berarti dia bukan pemulung beneran. Di halaman belakang, Rahman yang sedang mengunci gudang terkejut melihat Iqbal datang bersama timnya. "Ah, ada apa ini?" tanya Rahman gugup. Iqbal menatapnya tajam. "Buka gemboknya, Pak Rahman." "Sekarang." Rahman mencoba tersenyum. "Ini barang sekolah, Pak Polisi." "Tidak perlu." "Tidak ada yang perlu dijelaskan." "Buka, atau saya yang membukanya," potong Iqbal tegas. Rahman menelan ludah. Tangannya gemetar saat memutar kunci. Begitu pintu gudang terbuka, aroma tajam menyengat keluar. Tumpukan kardus tersusun rapi di dalamnya. Iqbal memberi aba-aba pada timnya untuk memeriksa. Beberapa menit kemudian, seorang anggota polisi keluar sambil membawa bungkusan kecil berwarna coklat. "Ini, Bang, sama persis seperti yang ditemukan di kasus kemarin." Guru-guru yang ikut melihat dari kejauhan mulai berbisik cemas. Murid-murid saling pandang. Beberapa mulai paham bahwa ini bukan sekadar razia biasa. Iqbal berjalan mendekat ke Rahman. "Selama ini, kamu pikir tidak ada yang memperhatikan gerakanmu?" Ucapnya pelan, tapi menusuk. Rahman mencoba membela diri. Saya cuma disuruh, Pak. Saya enggak." "Kamu bisa jelaskan itu di kantor. Untuk sekarang, kamu ikut kami." Rahman diborgol di tempat itu. Murid-murid terdiam, guru-guru terkejut, dan Bu Ratna hanya bisa menatap tanpa berkata apa-apa. Sebelum pergi, Iqbal menatap sekilas ke arah Bu Ratna. Tidak ada senyum, tidak ada ejekan, hanya tatapan singkat yang membuat wanita itu merasakan sesuatu yang berat di dadanya. Tim polisi membawa Rahman dan barang bukti keluar dari sekolah. 3 mobil hitam itu perlahan menjauh, meninggalkan suasana hening dan tatapan-tatapan kosong dari semua yang menyaksikan. Mereka belum tahu bahwa ini baru permulaan. Malam itu, hujan deras mengguyur kota. Lampu-lampu jalan memantulkan kilatan air yang memercik setiap kali kendaraan melintas. Di sebuah rumah aman milik kepolisian, Iqbal duduk di kursi kayu, memandangi layar laptop yang menampilkan rekaman CCTV dari berbagai sudut sekolah. Di ruangan yang sama,
Ada dua orang pria berseragam preman sibuk mencatat dan memeriksa foto-foto hasil operasi siang tadi. Bungkusan coklat yang ditemukan di gudang kini sudah dibuka. Isinya bubuk putih, rapi dibungkus plastik bening, masing-masing seukuran telapak tangan. Jumlahnya puluhan, cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya terkejut. Seorang pria berwajah bulat menghampiri Iqbal. "Bal, barang ini nilai pasarnya bisa ratusan juta. Kalau sampai lolos keluar, habis sudah generasi muda kita." Iqbal menghela napas. "Saya sudah curiga sejak pertama kali melihat gerak-gerik Rahman. Tapi yang membuat saya heran, kenapa dia berani menyimpan barang ini di lingkungan sekolah? Itu taruhan yang gila." Pria itu mengangguk. Mungkin karena dia pikir tidak ada yang akan mencurigainya. Siapa yang menyangka staf sekolah bisa terlibat jaringan seperti ini? Pagi berikutnya, berita tentang penangkapan Rahman sudah tersebar. Media lokal menulis judul besar, "Staf sekolah terlibat peredaran narkoba, ditangkap polisi saat jam kerja." Foto Rahman dengan tangan diborgol menjadi gambar utama. Di sekolah, suasana muram. Beberapa guru merasa malu, beberapa murid masih tak percaya. Ada yang mulai membicarakan Iqbal, bukan sebagai pemulung, tapi sebagai polisi intelijen yang menyamar. Bunita berbicara pelan di ruang guru. "Aku nggak nyangka sama sekali. Dia kelihatan seperti pemulung biasa. Tapi ternyata..." Pak Arman menimpali, "Kalau tahu dari awal dia polisi, aku pasti nggak akan ketawa waktu dia melamar Bu Ratna." Ucapan itu membuat Bu Ratna yang sedang menata buku terdiam sejenak. Dalam hati, ia teringat tatapan Iqbal sebelum pergi. Tatapan itu bukan tatapan marah, tapi lebih seperti pesan yang tidak diucapkan. Sore itu, di ruang kepala sekolah, beberapa guru dan staf berkumpul untuk rapat darurat. Kepala sekolah membuka pembicaraan. "Bapak Ibu, kita semua tahu apa yang terjadi. Reputasi sekolah sedang dipertaruhkan. Kita harus berhati-hati, apalagi media sudah mulai menghubungi pihak sekolah." Di tengah rapat, pintu diketuk. Seorang pria masuk dengan langkah mantap. Semua mata langsung menoleh. Itu adalah Iqbal. Kali ini ia tidak memakai seragam polisi, tetapi pakaian sipil rapi. "Permisi," ucapnya singkat. Kepala sekolah mempersilakan duduk, namun Iqbal memilih berdiri. "Saya kesini untuk menjelaskan sesuatu. Penyamaran saya sebagai pemulung bukan tanpa alasan. Saya menerima informasi bahwa ada peredaran barang ilegal yang memanfaatkan sekolah ini sebagai titik simpan sementara. Untuk itu, saya harus berada di sekitar sini tanpa menarik perhatian." Beberapa guru saling pandang. Sebagian merasa bersalah karena pernah meremehkannya. Iqbal melanjutkan, "Saya mohon maaf kalau penyamaran ini membuat ketidaknyamanan. Tapi jika saya datang dengan seragam polisi sejak awal, operasi ini tidak akan berhasil." Pak Arman memberanikan diri bertanya, "Tapi, kenapa sampai melamar Bu Ratna di depan umum? Itu agak berlebihan, bukan?" Iqbal tersenyum tipis. "Itu bagian dari pengalihan. Saya harus memastikan semua mata tertuju pada kejadian itu, sehingga target tidak curiga saya sedang memantau aktivitas di gudang belakang. Dan ternyata, rencana itu berhasil." Ruangan hening sejenak. Bu Ratna menunduk, merasakan pipinya memanas. Ucapan Iqbal membuatnya sadar bahwa kejadian yang ia anggap memalukan itu sebenarnya adalah bagian dari sebuah misi yang lebih besar. Malam harinya, setelah rapat selesai, Bu Ratna berjalan menuju parkiran. Langkahnya terhenti ketika melihat Iqbal berdiri di samping motornya. "Iqbal," panggilnya pelan. Iqbal menoleh. "Iya, Bu. Aku ingin minta maaf. Waktu itu aku salah menilaimu. Aku tidak tahu kalau semua itu demi tugasmu." Iqbal menatapnya sebentar lalu berkata, "Tidak masalah. Saya sudah terbiasa dianggap remeh. Yang penting, misi ini berhasil dan anak-anak di sekolah ini selamat dari pengaruh buruk." Hujan gerimis mulai turun, membasahi halaman. Bu Ratna berdiri diam, merasa ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Iqbal mengenakan helmnya, lalu menambahkan, "Hati-hati menilai orang,
Bu Ratna. Tidak semua yang tampak kotor itu hina, dan tidak semua yang terlihat bersih itu mulia. Ia menyalakan motornya dan pergi, meninggalkan Bu Ratna yang berdiri dalam hujan ringan, menatap lampu belakang motor itu sampai menghilang di tikungan. Namun, cerita belum selesai. 2 hari setelah penangkapan Rahman, sebuah pesan misterius masuk ke ponsel Iqbal. Isinya hanya satu kalimat. "Kau pikir sudah selesai? Kami masih di sini." Iqbal menatap layar ponselnya dengan rahang mengeras. Ia tahu, ini berarti bahaya belum berakhir. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dingin menyapu jalan-jalan kota, membuat dedaunan kering beterbangan. Di sebuah ruangan kecil yang hanya diterangi lampu meja, Iqbal duduk sambil menatap layar ponsel. Pesan singkat itu masih terpampang jelas. "Kau pikir sudah selesai? Kami masih di sini." Bukan sekadar ancaman biasa. Pesan itu dikirim dari nomor yang tidak dikenal, dengan lokasi sinyal yang sulit dilacak. Iqbal sudah cukup berpengalaman untuk tahu bahwa orang di balik pesan itu bukan orang sembarangan. Ia menegakkan punggungnya, lalu menghela napas panjang. Berarti, ini belum selesai. Keesokan paginya, suasana sekolah terlihat normal di permukaan. Anak-anak belajar seperti biasa. Guru-guru mengajar dengan rutinitas yang tak berubah. Namun di balik ketenangan itu, ada rasa waspada yang mulai menyebar. Sejak penangkapan Rahman, sekolah memasang kamera CCTV tambahan di beberapa titik. Kepala sekolah juga memperketat aturan keluar masuk barang. Namun, Iqbal tahu, jika jaringan itu memang masih ada di sekitar sini, mereka akan mencari cara lain. Siang hari, Iqbal menerima telepon dari salah satu rekannya di tim Intel. "Bal, kami dapat laporan. 2 orang tak dikenal terlihat memantau sekolah dari jarak jauh. Mereka berpura-pura jadi pedagang asongan, tapi cara mereka melihat terlalu mencurigakan." Iqbal mengernyit. "Teruskan pemantauan. Jangan bergerak sebelum ada sinyal dari saya." Sementara itu, di ruang guru, Bu Ratna sedang menata kertas ujian ketika seorang murid laki-laki kelas 8 masuk dengan wajah cemas. "Bu, di luar pagar ada orang yang kayaknya ngelihatin sekolah terus." Bu Ratna mengerutkan dahi. "Siapa mereka?" "Nggak tahu, Bu. Tapi mereka nggak jualan beneran. Soalnya tadi cuma duduk sambil lihat-lihat ke dalam." Ucapan itu membuat Bu Ratna teringat Iqbal. Tanpa pikir panjang, ia mengambil ponselnya dan mengetik pesan. "Iqbal, aku rasa ada orang mencurigakan di luar pagar sekolah." Tak sampai 2 menit, balasan masuk. "Saya sudah tahu. Jangan panik, tapi jangan biarkan anak-anak keluar sendirian." Sore hari, sekolah mulai sepi. Murid-murid yang ikut ekstrakurikuler mulai pulang satu persatu. Hujan tipis turun, membuat jalanan licin. Di depan pagar, 2 pria yang disebutkan tadi masih duduk di bangku kayu, berpura-pura berbicara sambil sesekali melihat ke dalam. Dari kejauhan, sebuah motor melaju pelan. Lampunya menyapu jalan yang basah. Pengendaranya mengenakan jaket hitam dan helm full face. Motor itu berhenti di warung kecil tak jauh dari pagar sekolah. Tanpa membuka helm, pengendara itu duduk di bangku depan warung, memesan kopi. Matanya dari balik visor terus mengamati kedua pria tadi. Setelah 5 menit, ia bangkit, membayar kopi, dan berjalan perlahan mendekati pagar sekolah. Ketika jaraknya hanya 5 meter dari kedua pria itu, pengendara tersebut membuka helmnya. Wajahnya terlihat jelas. Itu adalah Iqbal. Salah satu pria berpura-pura tidak melihat, tapi yang satunya langsung mengangkat dagu, memberi isyarat kepada rekannya. Mereka berdua berdiri, seolah hendak pergi. Iqbal bersuara tegas. "Tidak usah pergi. Duduk saja. Kita ngobrol." Salah satu dari mereka mencoba tersenyum. "Kita cuma jualan, Pak." "Jualan? Tanpa barang dagangan?" Iqbal menatap tajam. "Saya beri kesempatan kalian jujur sebelum saya bawa ke kantor." Kedua pria itu saling pandang, lalu salah satunya berbisik pelan. "Kita nggak punya urusan sama lo, Pak Polisi. Tapi bos kami nitip pesan. Jangan ikut campur urusan ini lagi." Iqbal menyipitkan mata.
Bos kalian siapa? Tanya aja sama Rahman. Dia pasti tahu. Jawab pria itu sambil tersenyum sinis. Ucapan itu membuat Iqbal yakin. Jaringan ini lebih luas dari dugaannya. Ia mengeluarkan ponsel, memberi sinyal ke tim yang sudah berjaga tak jauh dari lokasi. Dalam hitungan detik, dua pria itu dibawa pergi untuk diinterogasi. Malamnya, Iqbal mendatangi kantor kepolisian untuk memeriksa hasil awal interogasi. Hasilnya membuat keningnya berkerut. Kedua pria itu mengaku dikirim untuk mengawasi pergerakan sekolah, memastikan tidak ada penyelidikan lebih lanjut. Yang lebih mengejutkan, mereka menyebut ada pengiriman besar yang direncanakan minggu depan, dan sekolah akan kembali digunakan sebagai titik transit. Iqbal menatap peta di meja. Berarti mereka belum kapok. Dan kali ini, mereka akan bergerak lebih besar. Seorang perwira senior berkata, "Kalau begitu, kita perlu menyusup lagi. Tapi cara lama tidak akan berhasil. Mereka sudah tahu wajahmu." Iqbal mengangguk. "Benar. Kali ini saya akan masuk dengan cara berbeda, dan saya butuh bantuan orang dalam." Keesokan harinya, Iqbal kembali ke sekolah, bukan sebagai pemulung, tapi sebagai relawan keamanan yang ditugaskan membantu patroli sekolah. Seragamnya bersih, dan penampilannya tidak lagi lusuh. Guru-guru menyambutnya dengan ramah. Murid-murid memandangnya kagum. Namun hanya Bu Ratna yang menyadari sesuatu. Saat mereka berbicara sebentar di koridor, Iqbal berbisik, "Bu Ratna, saya butuh bantuan. Minggu depan akan ada pengiriman besar, dan saya harus memastikan kita bisa menangkap mereka di sini." Bu Ratna menatapnya ragu. "Bantuan apa yang kamu maksud?" Iqbal menjawab pelan, "Saya butuh mata dan telinga di dalam sekolah saat saya tidak bisa berada di sini. Dan saya percaya, cuma Anda yang bisa saya percayai." Bu Ratna terdiam. Di matanya, terbersit rasa takut sekaligus tekad. Ia mengangguk pelan. "Baik, saya akan bantu." Namun di luar pagar, tanpa mereka sadari, sepasang mata sedang mengamati dari dalam mobil hitam. Seseorang di dalam mobil itu tersenyum tipis sambil menyalakan rokok. "Permainan baru saja dimulai," gumamnya, lalu mobil itu perlahan menjauh di tengah gerimis sore. Hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana yang penuh kewaspadaan. Sejak Iqbal kembali ke sekolah sebagai relawan keamanan, murid-murid merasa lebih aman. Namun di balik senyum dan sapaannya, Iqbal terus memantau setiap sudut sekolah. Ia tahu, minggu depan akan menjadi titik krusial, waktu di mana jaringan itu berencana melakukan pengiriman besar, yang mungkin menjadi kunci untuk mengungkap keseluruhan sindikat. Bu Ratna, yang biasanya hanya fokus pada pelajaran, kini memiliki tugas tambahan. Ia memperhatikan gerak-gerik setiap orang di sekolah, terutama staf yang sering keluar masuk tanpa alasan jelas. Setiap temuan kecil ia catat, lalu disampaikan pada Iqbal secara diam-diam. 2 hari menjelang pengiriman, Iqbal mendapat informasi dari tim Intel. "Bal, target bergerak. Mereka akan kirim barang dalam 3 tahap. Tahap pertama pengalihan, tahap kedua pengiriman inti, tahap ketiga pembersihan jejak," ujar rekannya lewat sambungan telepon. Iqbal menatap kalender. Tanggalnya lusa. Mereka mulai pagi, selesai sebelum jam sekolah usai. Iqbal menarik napas dalam. "Baik, kita akan tutup semua akses keluar masuk sekolah hari itu. Tidak boleh ada celah." Lusa pun tiba. Udara pagi terasa berat. Langit mendung, seakan ikut menyimpan rahasia. Iqbal datang lebih awal, sebelum bel masuk berbunyi. Ia berdiri di gerbang, menyapa setiap guru dan murid, memperhatikan siapa saja yang membawa barang lebih dari biasanya. Di dalam ruang guru, Bu Ratna pura-pura sibuk memeriksa lembar kerja murid. Namun matanya sesekali melirik keluar jendela, mengamati area parkir staf. Pukul 8 lebih sedikit, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Pak Anwar, penjaga gudang baru, masuk membawa 2 kardus besar dengan label alat tulis. Ia berjalan cepat menuju gudang belakang. Bu Ratna segera mengirim pesan singkat. "Iqbal, target membawa kardus ke gudang. Labelnya alat tulis, tapi sepertinya terlalu berat."
Balasan datang cepat. Tetap di posisi. Saya akan ke sana. Iqbal berjalan cepat melalui koridor belakang. Ia melihat Pak Anwar baru saja mengunci gudang, lalu bergegas pergi. Iqbal memanggilnya. Pak Anwar, saya mau cek isi kardus tadi. Pak Anwar terlihat gugup. Itu cuma alat tulis, Pak. Kalau begitu tidak masalah kita periksa bersama, jawab Iqbal datar. Pak Anwar mencoba mengelak, tapi Iqbal sudah memberi sinyal pada dua anggota tim yang menyamar sebagai tukang servis AC. Dalam sekejap, mereka membuka gembok gudang. Di dalamnya, dua kardus tadi terbuka sebagian. Isi di bagian atas memang alat tulis, tapi di bawahnya tersusun rapi paket-paket kecil terbungkus plastik bening. Iqbal menatap tajam. Tahap pertama pengalihan, berhasil kita temukan. Pukul 10 pagi, tahap kedua dimulai. Sebuah mobil box putih berhenti di dekat kantin sekolah, pura-pura mengantar bahan makanan. Sopirnya turun, berbincang sebentar dengan penjaga kantin, lalu mulai menurunkan karung-karung beras. Dari jarak 50 meter, Iqbal mengamati bersama dua rekannya. Ia melihat salah satu karung diangkat dengan hati-hati, berbeda dari yang lain. Itu dia, bisiknya. Iqbal melangkah cepat, berpura-pura memeriksa area kantin. Begitu dekat, ia meraih karung itu dan merobek sedikit ujungnya. Bukan beras yang keluar, melainkan bungkusan kecil seperti yang ditemukan di gudang. Sopir mencoba melarikan diri, namun dua anggota polisi yang menyamar sudah siap menahannya. Keributan kecil itu mulai menarik perhatian murid. Guru-guru berusaha menenangkan suasana, sementara Iqbal memerintahkan agar barang bukti diamankan ke kendaraan yang sudah menunggu di luar pagar. Tahap ketiga adalah yang paling berbahaya. Jaringan biasanya akan mengirim orang untuk mengambil sisa barang yang belum sempat dipindahkan, sekaligus menghapus jejak. Inilah momen di mana risiko bentrok paling tinggi. Menjelang jam istirahat siang, seorang pria asing terlihat masuk melalui pintu samping sekolah, membawa tas ransel besar. Langkahnya cepat, matanya liar memindai sekeliling. Bu Ratna, yang sedang berdiri di koridor lantai 2, melihatnya dengan jelas. Tanpa ragu, ia mengirim pesan ke Iqbal. Pria dengan ransel besar masuk dari pintu samping, mengarah ke gudang. Iqbal langsung bergerak. Ia memotong jalur melalui lapangan belakang, memblokir akses gudang. Saat pria itu mendekat, Iqbal memanggilnya. Berhenti. Buka tas itu. Pria itu pura-pura bingung. Saya cuma mau ketemu Pak Rahman. Iqbal tersenyum dingin. Pak Rahman sedang di ruang tahanan. Jadi kamu mau bawa tas ini untuk siapa? Pria itu mencoba kabur, tapi Iqbal lebih cepat. Dalam hitungan detik, pria itu sudah terpojok, dikelilingi anggota tim yang menyamar sebagai teknisi dan pekerja kebersihan. Tasnya dibuka. Isi di dalamnya adalah dokumen, ponsel burner, dan catatan distribusi barang yang sangat rinci. Sore itu, semua barang bukti sudah diamankan. 3 orang tersangka dibawa ke kantor polisi, termasuk Pak Anwar, sopir mobil box, dan pria pembawa tas. Dari dokumen yang ditemukan, terungkap bahwa sindikat ini memiliki jalur distribusi yang mencakup 3 kota besar, dan sekolah hanyalah salah satu titik transit mereka. Di tengah hiruk-pikuk pengamanan barang bukti, Iqbal berdiri di halaman sekolah, memandangi bangunan itu. Bu Ratna mendekat. Kamu berhasil lagi, katanya pelan. Iqbal menggeleng. Kita berhasil. Tanpa bantuanmu, mereka mungkin lolos. Bu Ratna tersenyum tipis, tapi di hatinya ia tahu, meski operasi hari ini sukses, ancaman belum tentu hilang. Jaringan sebesar ini tidak akan menyerah hanya karena satu operasi gagal. Dan benar saja, malam harinya, sebuah amplop hitam diselipkan di bawah pintu rumah Bu Ratna. Isinya hanya selembar kertas bertuliskan, "Kamu ikut campur urusan kami. Bersiaplah menerima akibatnya." Malam itu, hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan sepi. Di rumahnya yang sederhana, Bu Ratna duduk di ruang tamu, memandangi amplop hitam yang baru saja ia temukan di bawah pintu. Tulisan di dalamnya singkat, tapi cukup untuk membuat dadanya berdegup kencang. "Kamu ikut campur urusan kami.
Bersiaplah menerima akibatnya. Tangannya bergetar. Pikiran buruk mulai berkelebat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini hanya gertakan, tapi instingnya berkata lain. Ia segera meraih ponsel, mengetik pesan. Iqbal, aku baru saja menemukan amplop hitam di bawah pintu. Isinya ancaman. Tak sampai 1 menit, ponselnya berdering. Jangan panik. Suara Iqbal terdengar tegas. Kunci semua pintu dan jendela. Saya akan ke sana sekarang. 15 menit kemudian, suara motor terdengar mendekat. Iqbal tiba, mengenakan jaket kulit hitam dan helm full face. Begitu masuk, ia memeriksa setiap sudut rumah, memastikan tidak ada yang bersembunyi di sekitar. Amplopnya mana? Tanyanya. Bu Ratna menyerahkan kertas ancaman itu. Iqbal membacanya perlahan. Matanya menyipit. Ini tulisan tangan orang yang ingin kamu merasa dia ada di dekatmu. Mereka ingin menakut-nakuti, tapi saya tidak akan menganggapnya hanya ancaman kosong. Ia menatap Bu Ratna. Mulai malam ini, kamu tidak sendirian. Saya akan pastikan ada orang yang berjaga, termasuk saya sendiri. Malam itu, Iqbal duduk di kursi dekat jendela. Matanya waspada menatap jalanan gelap. Sesekali, suara mobil lewat memecah kesunyian. Sekitar pukul 2 dini hari, suara langkah kaki terdengar samar di luar pagar. Iqbal segera berdiri, meraih senter dan keluar pelan-pelan. Di luar, ia melihat bayangan seseorang bergerak cepat di antara pepohonan. Tanpa ragu, ia mengejarnya. Hujan membuat tanah licin, namun Iqbal tetap berlari, mendekati sosok itu. Berhenti, teriaknya. Sosok itu menoleh sekilas lalu mempercepat langkah, hingga akhirnya melompat ke atas motor yang sudah menunggu di tikungan. Dalam sekejap, mereka menghilang ke dalam gelap. Iqbal kembali ke rumah. Napasnya teratur meski sedikit basah oleh hujan. Mereka menguji kita. Besok, kita harus siapkan langkah pencegahan lebih serius. Keesokan paginya, Iqbal menghubungi timnya untuk memasang kamera pengawas tambahan di sekitar rumah Bu Ratna. 2 anggota Intel berjaga di radius 50 meter, menyamar sebagai tukang ojek dan pedagang kopi. Namun, ancaman tidak berhenti di situ. Siang harinya, saat jam istirahat di sekolah, Bu Ratna menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kamu sayang nyawa, berhenti membantu polisi. Bu Ratna mencoba bersikap tenang, tapi Iqbal yang duduk di ujung koridor bisa melihat kegelisahan di wajahnya. Ia mendekat, mengambil ponselnya, membaca pesan itu. Mereka mulai intens, gumamnya. Itu berarti mereka merasa terdesak. Sore itu, Iqbal membawa Bu Ratna ke kantor polisi untuk memberikan keterangan tambahan. Di ruang interogasi, mereka menunjukkan foto beberapa anggota sindikat yang sudah masuk daftar pencarian. Bu Ratna menunjuk salah satu foto. Orang ini, aku pernah lihat. Dia datang ke sekolah beberapa bulan lalu, bilang mau mencari Pak Rahman. Tapi waktu itu aku tidak curiga. Iqbal mengangguk. Dia salah satu penghubung utama. Kalau kita bisa menangkapnya, kita bisa memutus jalur komunikasi mereka. Malamnya, Iqbal memutuskan untuk tinggal di rumah Bu Ratna lagi. Kali ini, ia menempatkan 2 anggota tim di halaman belakang. Hujan kembali turun, dan udara dingin membuat suasana semakin mencekam. Sekitar pukul 11 malam, suara gesekan terdengar dari pintu belakang. Iqbal bergerak cepat, membuka pintu dengan pistol di tangan. 2 pria bertopeng mencoba masuk, namun langkah mereka terhenti saat senter dan moncong senjata diarahkan tepat ke wajah. Letakkan senjata dan angkat tangan, perintah Iqbal. Salah satu pria mencoba melawan, tapi dalam hitungan detik ia dilumpuhkan. Pria lainnya mencoba kabur, namun ditangkap oleh anggota tim yang berjaga di luar. Saat diperiksa, di kantong mereka ditemukan foto Bu Ratna, alamat rumah, dan peta kecil sekolah. Di kantor polisi, kedua pria itu diinterogasi. Mereka mengaku hanya suruhan, dan bos mereka berada di luar kota, merencanakan balasan untuk operasi yang gagal minggu lalu. Yang lebih mengejutkan, target berikutnya bukan hanya Bu Ratna, tapi juga Iqbal sendiri.
Pagi berikutnya, Iqbal berdiri di depan gerbang sekolah, mengamati murid-murid masuk dengan riang. Bu Ratna datang menghampirinya. "Kita tidak bisa terus begini," katanya pelan. "Kalau mereka terus mengejar, cepat atau lambat akan ada yang terluka." Iqbal menatapnya dalam. "Justru karena itu kita harus menuntaskan ini sampai ke akar. Saya janji, selama saya di sini, mereka tidak akan menyentuhmu." Namun jauh di seberang jalan, sebuah mobil hitam parkir diam. Di dalamnya, seorang pria berkacamata hitam mengamati mereka sambil tersenyum tipis. Ia mengeluarkan ponsel, mengirim pesan singkat. "Mulai langkah terakhir." Pagi itu, langit tampak pucat seperti menyimpan rahasia. Angin berhembus membawa debu tipis yang membuat suasana terasa muram. Di sekolah, aktivitas berjalan normal, tapi Iqbal tahu, hari ini tidak akan biasa-biasa saja. Ia sudah mendapat informasi dari tim intel bahwa sindikat akan menjalankan langkah terakhir mereka. Rencana sindikat itu jelas, melakukan serangan balik, menghancurkan barang bukti yang masih tersisa di sekolah, dan menghabisi orang-orang yang mereka anggap sebagai penghalang, termasuk dirinya dan Bu Ratna. Iqbal berdiri di gerbang, memeriksa setiap wajah yang masuk. Murid-murid lewat sambil tersenyum. Guru-guru memberi salam seperti biasa. Namun matanya tak pernah lepas dari detail. Tas yang terlalu berat, tatapan yang terlalu lama, atau gerakan tangan yang tak wajar. Sekitar pukul 9 pagi, sebuah mobil bak tertutup berhenti di depan sekolah. Dua pria turun, mengenakan seragam pengantar barang. Mereka membawa dua kotak besar dan meminta izin masuk. Petugas keamanan sekolah ragu, tapi mereka menunjukkan surat pengiriman yang tampak resmi. Iqbal yang mengamati dari jauh langsung bergerak. Ia mendekat dengan langkah mantap. "Barang untuk siapa?" tanyanya. "Untuk bagian gudang sekolah, Pak," jawab salah satu pria. "Buka kotaknya," perintah Iqbal singkat. Pria itu pura-pura mencari kunci, lalu tiba-tiba menarik pisau lipat. Gerakan itu cepat, tapi Iqbal lebih cepat lagi. Dengan satu tendangan, pria itu terjatuh, pisau terlempar. Anggota tim yang sudah bersiaga langsung mengamankan keduanya. Di dalam kotak, bukan perlengkapan sekolah yang ditemukan, melainkan botol-botol bensin dan sumbu api. Jelas mereka berniat membakar gudang dan menghilangkan barang bukti. Sementara itu, di lantai 2, Bu Ratna yang sedang mengajar melihat dua orang asing masuk melalui pintu samping sekolah. Mereka tidak mengenakan seragam, tapi gerak-geriknya menunjukkan tujuan yang jelas. Satu orang membawa tas besar, satu lagi menenteng pipa besi. Tanpa pikir panjang, Bu Ratna meraih ponselnya dan mengirim pesan pada Iqbal. Dua orang masuk dari pintu samping, menuju arah ruang guru. Iqbal membaca pesan itu, lalu memberikan kode pada timnya. Ia berlari ke koridor, memotong jalur lewat tangga darurat. Saat tiba di ujung lorong, ia melihat kedua pria itu sudah dekat dengan ruang guru. "Berhenti!" teriak Iqbal. Salah satu pria berbalik, mengayunkan pipa besi. Iqbal menunduk, menghindar, lalu membalas dengan pukulan cepat ke perut. Pria itu terhuyung dan jatuh. Pria kedua mencoba membuka tasnya, tapi sebelum sempat, seorang anggota tim menubruknya hingga tas itu terlepas. Tas itu diperiksa. Isinya bom rakitan, lengkap dengan pemicu waktu. Keributan ini membuat murid-murid panik. Guru-guru berusaha mengamankan mereka di aula utama. Suasana sekolah berubah menjadi mencekam. Sirene mobil polisi mulai terdengar mendekat. Namun Iqbal tahu, ini belum selesai. Biasanya, sindikat tidak mengandalkan satu atau dua kelompok saja. Mereka pasti punya pemimpin lapangan yang mengawasi dari jauh. Dan benar saja, melalui headset komunikasinya, salah satu anggota tim melapor. "Bal, target utama terlihat di atap gedung sebelah." Dia memegang senapan. Iqbal langsung berlari keluar, menuju gedung itu. Dengan napas teratur, ia menaiki tangga hingga sampai di atap. Di sana, seorang pria bertubuh tinggi dengan jaket hitam sudah menodongkan senapan ke arah aula sekolah. "Turunkan senjatanya," ujar Iqbal dingin. Pria itu menoleh, tersenyum tipis.
Kau pikir menghentikan beberapa anak buahku sudah cukup untuk menghentikan kami? Iqbal maju satu langkah. Hari ini kau akan jatuh. Pria itu mencoba menarik pelatuk. Tapi Iqbal sudah bergerak. Dalam satu lompatan, ia menendang senapan itu hingga terlepas, lalu menghantamkan sikunya ke dada lawan. Pertarungan sengit berlangsung di atas atap yang licin karena embun pagi. Akhirnya, dengan kuncian cepat, Iqbal berhasil melumpuhkan pria itu. Tangannya terborgol, dan wajahnya tertekuk marah. Kau tidak tahu apa yang akan datang, katanya sebelum dibawa turun oleh tim. Siang itu, seluruh area sekolah dipenuhi polisi bersenjata. Barang bukti yang ditemukan mencakup bom rakitan, senjata api, dan dokumen operasi sindikat. Berita penangkapan ini langsung menjadi sorotan media nasional. Bu Ratna berdiri di tepi halaman, menyaksikan Iqbal memberi instruksi pada anak buahnya. Meski wajahnya tegas, matanya menyimpan sedikit kelegaan. Ketika Iqbal berjalan menghampirinya, ia berkata pelan, "Kamu sudah menyelamatkan banyak nyawa hari ini." Iqbal hanya tersenyum tipis. "Itu tugas saya. Tapi ingat, Bu Ratna, yang kita lawan bukan hanya orang-orang di lapangan. Ada yang lebih besar di belakang mereka. Dan saya akan terus mengejarnya." Bu Ratna mengangguk, meski hatinya sadar, perjuangan ini mungkin belum benar-benar berakhir. Sore itu, ketika semua mulai tenang, Iqbal berdiri sendirian di gerbang sekolah, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Angin sore membawa suara tawa murid yang mulai pulih dari rasa takut. Namun di kejauhan, di dalam sebuah mobil yang berhenti sebentar di tikungan, seseorang memotret Iqbal dari balik jendela. Kamera itu berbunyi sekali, lalu mobil melaju pergi. Di layar kamera, foto Iqbal tersimpan rapi dengan catatan. Target berikutnya. 3 hari setelah penangkapan besar di sekolah, kota terlihat tenang di permukaan. Namun bagi Iqbal, ketenangan ini hanya topeng tipis yang menutupi ancaman yang masih mengintai. Ia tahu, sindikat ini tidak akan berhenti hanya karena kehilangan beberapa anak buah. Mereka akan bergerak lagi, dan kali ini, targetnya adalah dirinya. Sore itu, Iqbal menerima pesan terenkripsi dari salah satu informannya. Pesan itu hanya berisi koordinat lokasi di pinggiran kota, dengan catatan, "Dia akan menunggumu di sini." Iqbal tahu persis siapa dia yang dimaksud. Otak utama sindikat, orang yang selama ini hanya muncul di bayangan, mengatur semua gerakan dari jauh. Malam pun tiba. Iqbal berangkat sendirian, mengendarai motor tanpa tanda pengenal polisi. Udara malam menusuk kulit, jalanan sepi. Hanya lampu-lampu jalan yang redup menemani. Lokasi yang dituju adalah gudang tua di tepi pelabuhan, tempat yang sempurna untuk pertemuan yang tidak ingin dilihat mata orang lain. Begitu tiba, ia mematikan mesin motor dan melangkah masuk. Di dalam, aroma debu bercampur bau laut menyengat. Lampu kuning redup tergantung di tengah ruangan, menerangi sosok pria bertubuh besar dengan jas hitam. Wajahnya teduh tapi penuh ancaman, dan di tangan kanannya tergenggam rokok yang hampir habis. "Jadi, ini polisi yang merusak bisnis saya," ucap pria itu dengan suara berat. Iqbal menatap tajam. "Bisnis? Menyebarkan racun ke anak-anak bukan bisnis. Itu kejahatan." Pria itu tersenyum miring. "Semua orang punya harga, termasuk polisi. Katakan berapa yang kau mau, dan kita bisa mengakhiri ini tanpa darah." Iqbal menggeleng. Satu-satunya akhir dari ini adalah kau di balik jeruji besi. Suasana menegang. Dari kegelapan, 6 pria bersenjata keluar, mengepung Iqbal. Ia sudah memperkirakan ini. Tangan kanannya perlahan menyentuh pinggang, memastikan senjata pistolnya siap digunakan. "Menyerah sekarang, atau mati di sini," ancam salah satu anak buah sindikat. Iqbal tidak menjawab. Dengan gerakan cepat, ia menjatuhkan diri ke lantai, berguling, dan menembak lampu di langit-langit. Ruangan langsung gelap gulita. Hanya tersisa kilatan api dari moncong senjata yang meledak. Suara tembakan memenuhi ruangan. Iqbal bergerak cepat, memanfaatkan setiap bayangan untuk berpindah posisi. Satu demi satu,
Suara teriakan terdengar ketika anak buah sindikat dilumpuhkan. Ketika lampu cadangan menyala, hanya tersisa Iqbal dan sang pemimpin sindikat. Pria itu kini memegang pistol, tapi jarinya gemetar. "Jangan kira kau menang hanya karena menangkapku," katanya dengan napas terengah. "Ada yang lebih besar dari aku. Mereka tidak akan berhenti." Iqbal maju perlahan. Senjatanya terarah mantap. "Mungkin. Tapi malam ini, permainanmu berakhir." Dengan sekali gerak, Iqbal menendang pistol lawan hingga terlepas, lalu memborgolnya. Di luar gudang, sirene mobil polisi mulai terdengar mendekat. Tim pendukung yang sudah ia siapkan sejak awal kini tiba untuk mengamankan lokasi. Beberapa jam kemudian, di kantor polisi, Iqbal menyerahkan dokumen yang ditemukan di gudang. Isinya daftar nama, jalur distribusi, dan catatan transaksi sindikat lintas kota. Bukti ini cukup untuk membongkar jaringan mereka sampai ke akar. Saat ia keluar dari kantor, Bu Ratna sudah menunggu di luar. Wajahnya lega, tapi matanya masih menyimpan rasa khawatir. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Iqbal mengangguk. "Saya baik-baik saja. Operasi ini selesai." Bu Ratna menatapnya dalam. "Tapi kamu tahu, akan selalu ada orang seperti mereka di luar sana." Iqbal tersenyum tipis. "Iya, dan akan selalu ada orang seperti saya untuk menghentikan mereka." Keesokan harinya, di sekolah, suasana kembali normal. Murid-murid bermain di halaman, guru-guru mengajar dengan tenang. Namun cerita tentang pemulung yang ternyata intel polisi akan tetap menjadi legenda di sekolah itu. Sebuah pengingat bahwa penampilan luar tidak pernah cukup untuk menilai seseorang. Di ruang guru, Bu Ratna melihat ke halaman, di mana Iqbal berdiri di gerbang seperti biasa, menyapa setiap orang yang lewat. Dalam hati, ia tahu, pria itu bukan hanya penyelamat sekolah, tapi juga bukti nyata bahwa keberanian dan ketulusan tidak selalu datang dalam kemasan yang rapi. Dan di suatu tempat jauh dari sana, seseorang menutup berkas kasus ini, lalu menandainya dengan kata, "Selesai." Untuk sekarang.